Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan cinta kasih-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari-hari ini Tuhan, semua oleh karena kemurahan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami saat ini. Pada pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan senantiasa mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam hidup kami, yang menuntun kami, mengajarkan kehidupan kami akan apa yang harus kami lakukan di tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari yang indah ini, saya akan ambil dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 saya akan bacakan buat kita semua, kita ikuti bersama-sama. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakan bahwa semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, mengajarkan kepada kita pada pagi ini bahwa tidak ada lagi yang dapat diharapkan bagi orang yang tidak memiliki semangat. Ada sebuah kalimat bijak mengatakan begini Bapak Ibu, ketika seseorang tidak lagi memiliki semangat, maka kehidupan pun pada hakikatnya berhenti sampai di situ. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika seseorang tidak lagi memiliki semangat, maka kehidupan pun pada hakikatnya berhenti sampai di situ. Artinya Bapak Ibu, semangat itu berfungsi sebagai bahan bakar yang memampukan kehidupan kita dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Semangat itu memampukan kehidupan kita untuk mampu menanggung berbagai penderitaan, berbagai persoalan hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita yang hari-hari ini tidak memiliki semangat di dalam Tuhan, maka bertobatlah. Sebab Alkitab mengingatkan kepada kita pada pagi ini, tidak ada lagi yang dapat diharapkan bagi orang yang tidak memiliki semangat. Bahkan kehidupan pun berhenti sampai di situ. Artinya ketika kita memiliki penderitaan, memiliki pergumulan, maka di situ-situ terus kita bergumul, terus kita menderita terus di dalam penderitaan kita karena kita tidak memiliki semangat. Tapi pagi ini firman Tuhan mengajarkan kita, semangatlah dalam menjalani kehidupan kita. Jadi kata semangat ini Bapak Ibu merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena semangat itu adalah awal dari iman yang kita miliki kepada Tuhan. Semangat dalam segala situasi Bapak Ibu. Baik itu situasinya baik atau buruk, suka atau duka, kita harus memiliki semangat dalam menanggung semuanya itu. Kita harus memiliki semangat dalam menanggung semuanya itu. Memang biasanya Bapak Ibu, seseorang itu bersemangat ketika ada sesuatu hal yang diinginkan, ketika ada sesuatu hal yang diharapkan, sesuatu hal yang menguntungkan kehidupannya. Bahkan ada orang yang saya lihat Bapak Ibu dalam keadaan fisik yang
lemah saja, fisik yang kurang sehat saja, masih memiliki semangat untuk mencari kehidupannya. Untuk mencari kehidupannya yang menguntungkan kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, ketika misalnya kita ajak dia untuk ke gereja, ajak dia untuk membaca Alkitab, kita mengajak dia untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada, persekutuan-persekutuan doa yang ada, ibadah komsel yang ada, tidak memiliki semangat, bahkan mulai hilang semangat, karena mungkin tidak ada hal yang menguntungkan bagi dirinya. Dia tidak tahu bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan dalam diri ini, maka apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi harapan kita, yang menguntungkan kehidupan kita itu akan diberikan oleh Tuhan, dibukakan jalan keluar oleh Tuhan. Jadi jangan hanya semangat untuk mencari apa yang menguntungkan kehidupan kita, Bapak Ibu, tapi kita juga harus semangat di dalam menjalani kehidupan kita ini di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga semua apapun yang kita inginkan, semua apa yang kita harapkan dalam menjalani hidup kita akan diberikan oleh Tuhan. Itu merupakan bonus yang diberikan oleh Tuhan bagi kita ketika kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk khotbah pada pagi hari ini yaitu semangat untuk menanggung penderitaan. Semangat untuk menanggung penderitaan. Mungkin sebagian kita bertanya, kenapa sih kita harus semangat dalam menanggung penderitaan? Bukankah penderitaan itu sesuatu hal yang dihindari, sesuatu hal yang dijauhi oleh setiap manusia? Memang betul Bapak Ibu, saya pun secara pribadi tidak ingin hidup dalam penderitaan. Bahkan setiap manusia pastinya menginginkan kehidupan yang nyaman, pastinya menginginkan kehidupan yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan, tanpa ada persoalan hidup, tanpa ada penderitaan, tanpa ada masalah, tanpa ada tantangan. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada kita pada pagi ini, penderitaan, persoalan hidup itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari selagi kita masih hidup di tengah dunia ini. Musa pun Bapak Ibu menyadari dalam Mazmur pasal yang ke-90 bahwa penderitaan itu adalah bagian hidup manusia. Walaupun hal itu tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka sejak dari situlah manusia hidup dalam penderitaannya. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dari sejak itulah manusia hidup dalam penderitaannya. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19, firman Tuhan kepada Hawa, di situ dikatakan bahwa susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu. Dan firman-Nya kepada Adam, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi Bapak Ibu, dosa itu membuat hidup kita menderita. Dosa itu membuat hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Dan itulah yang harus kita hindari. Itu yang harus kita hindari. Jadi mulailah hari-hari ini jangan lagi bermain-main dengan dosa. Mulai hari ini jangan lagi bermain dengan dosa.
Karena dosa itu sangat mematikan, sangat membahayakan kehidupan kita. Walaupun Bapak Ibu, dosa manusia di tengah dunia ini telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi hal itu bukanlah suatu jaminan bagi kita bahwa kita tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan. Tidak lagi mengalami yang namanya persoalan hidup. Tidak, Bapak Ibu. Janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu ada menolong kehidupan kita dalam setiap penderitaan, dalam setiap persoalan hidup yang hari-hari ini sedang kita alami. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan anak-anaknya. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, menghadapi sendiri pergumulan, persoalan, penderitaan hidup kita. Dia ada bersama dengan kita, menguatkan kehidupan kita. Sebab yang kita alami itu adalah hal yang biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dan janji Tuhan itu Bapak Ibu hanya dapat digenapi bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi jangan berharap ketika engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mengindahkan kebenaran firman-Nya, jangan berharap engkau akan digenapi pemeliharaan Tuhan itu dalam hidupmu. Jangan berharap Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi, menggenapi janjinya itu dalam hidupmu. Tidak. Karena itu hanya dapat boleh diberikan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidup berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus itu memang tidak mudah. Tidak mudah bagi orang yang tidak memiliki semangat. Tapi bagi orang yang memiliki semangat sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Jadi menjadi pengikut Kristus itu tidak semudah dengan apa memang yang kita bayangkan. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tidak hanya sekedar beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar memberikan persembahan kita, memberikan persepuluhan kita, nyanyi lagu rohani setiap hari, mengenakan berbagai aksesoris Kristen yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi hidup, hati, pikiran tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan Bapak Ibu bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristen itu ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah hidup dalam ketetapan Allah. Hidup dalam kebenaran firman-Nya. Taat dan setia kepadanya sampai akhir hidup kita ini. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Dan ini Bapak Ibu, sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Perlu perjuangan, perlu semangat. Karena tanpa semangat Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat janji pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa semangat kita tidak bisa melihat kesembuhan bagi setiap kita yang saat ini sedang sakit. Tanpa semangat kita tidak akan bisa melihat janji keselamatan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya semangat ketika
ada sesuatu hal yang menguntungkan kehidupan kita. Tetapi bersemangatlah menjalani kehidupan ini, baik suka maupun duka. Karena dengan bersemangat kita akan melihat kuasa penyertaan Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, salah satu yang iblis mau lakukan dalam kehidupan kita ini, orang yang percaya kepadanya, adalah membunuh semangat kita. Membunuh semangat kita agar kita tidak bisa hidup dalam ketetapan Allah, agar kita tidak bisa membaca Alkitab, agar kita tidak bisa mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada, agar kita tidak bisa mengikuti komsel-komsel yang ada di setiap gereja. Di dalam surat Petrus, Bapak Ibu, pasalnya yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang kelima, maksud saya, ayat 8 di situ dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya Bapak Ibu bahwa ketika kita lengah, ketika kita tidak lagi memiliki semangat dalam menjalani kehidupan kita ini, ketika kita tidak lagi memiliki semangat untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka dengan mudahnya iblis menguasai kehidupan kita. Dengan mudahnya iblis membunuh semangat kita, sehingga kita hidup dalam penderitaan yang membuat kehidupan kita kesakitan, membuat hidup kita menderita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang tidak lagi memiliki semangat, maka tidak ada lagi yang dapat diharapkan. Hidupnya berhenti sampai di situ. Ketika dia mengalami penderitaan, maka dia hidup terus dalam penderitaannya itu. Ketika dia mengalami persoalan hidup, maka hidupnya pun terus hidup dalam persoalannya itu. Karena dia tidak memiliki semangat di dalam Tuhan. Maka mulai dari hari ini, milikilah semangat dalam menghadapi segala situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, semangat apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menanggung penderitaan kita di tengah dunia ini? Yang pertama Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita pagi ini, semangat yang harus kita miliki yaitu semangat untuk taat kepada Tuhan. Semangat untuk taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Nya, mengikuti semua apapun yang diinginkan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, semangat untuk peduli dengan penderitaan orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan kepedulian kita dengan orang lain, maka Tuhan pasti membalaskan kepada kita berlipat-lipat kali ganda. Ketika suatu saat Bapak Ibu, kita menghadapi, melewati penderitaan, persoalan hidup yang membuat hidup kita tidak kuat lagi, maka pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dulunya kita pernah peduli untuk menolong hidupnya, maka pastinya dia akan mengingat akan hal itu. Makanya bukan dalam artian ketika kita menolong orang lain itu maka ada sesuatu hal yang kita inginkan agar dia juga nanti menolong kehidupan kita. Tidak Bapak Ibu, tidak. Tetapi manusia, hati manusia itu ketika sudah ditolong, maka pastinya dia akan membalas ketika nantinya dia bisa mampu membalaskan ketika kita berada juga dalam hal yang kita tidak mampu untuk lewati. Jadi kita harus semangat untuk peduli dengan penderitaan orang lain. Karena Tuhan pastinya akan membalaskan kepada kita kebaikan hati kita itu dengan berlipat-lipat kali ganda.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus semangat untuk berserah kepada Tuhan. Bukan berserah kepada yang lain, melainkan hanya berserah kepada Tuhan. Tidak ada nama lain yang dapat boleh menyelamatkan kehidupan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana agar semangat itu terus bertumbuh dan berkobar dalam kehidupan kita? Satu hal yang harus kita terapkan dalam diri kita ini adalah dekat dengan Tuhan. Itu dekat dengan Tuhan, karena dengan kedekatan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, akan mempengaruhi semangat kita yang semakin berkobar di dalam Tuhan. Akan mempengaruhi semangat kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apapun yang menjadi penderitaan, apapun yang menjadi persoalan yang hari-hari ini kita sedang hadapi, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti membukakan jalan keluar dalam kehidupan setiap kita. Karena hanya dialah tempat pelarian kita dalam menjalani penderitaan, menjalani persoalan hidup di tengah dunia ini. Tidak ada yang lain. Ketika kita tahu tempat pelarian kita dalam menghadapi penderitaan, maka yakin dan pastilah engkau akan keluar sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan. Amin. Dia pasti melindungi kehidupan kita. Dia pasti memelihara kehidupan kita. Terlebih lagi Bapak Ibu, bahaya virus corona yang hari-hari ini sedang berjalan keliling, sama juga seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yakin dan percayalah, Tuhan pasti melindungi kehidupan kita. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin mengandalkannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita hari-hari ini memiliki waktu yang banyak di rumah. Dan pergunakanlah waktu itu untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan namanya. Waktu kita sangat banyak di rumah Bapak Ibu hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah dalam ketetapan Allah. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman-Nya dan berpegang teguhlah pada janji pertolongan, janji keselamatan, janji perlindungan yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan jalanilah harimu, hari-hari ini dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk teguran firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami pada pagi ini. Agar kami tidak hanya memiliki semangat dalam mencari keuntungan diri sendiri di tengah dunia ini, tetapi Engkau mengajarkan kehidupan kami pada pagi ini Tuhan, untuk memiliki semangat dalam segala situasi apapun yang kami hadapi. Bahkan itulah yang harus kami utamakan, memiliki semangat kami di dalam Tuhan. Karena dengan demikian, maka apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan secara manusia ini, secara kedagingan kami ini, Tuhan akan menyediakan itu dalam kehidupan kami. Hari-hari ini ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang ingin mematahkan semangat kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan yang daripada Engkau
tercurah atas kehidupan kami, memampukan kehidupan kami menjalani hari-hari kami di tengah dunia ini. Terlebih khusus Tuhan, virus corona yang sedang mengancam kehidupan manusia di tengah dunia saat ini. Kami rindu perlindungan-Mu Tuhan tercurah atas kehidupan kami, sehingga kami dapat boleh aman, terlindungi, terpelihara dengan sempurna di dalam Tuhan. Dan kami berdoa Tuhanlah yang menghancurkan virus corona ini dari bumi kami di Indonesia. Berkati semua para presiden, berkati presiden ya Tuhan, dan para jajaran yang ada untuk menangani COVID-19 ini. Sehingga kebijakan apapun yang mereka ambil Tuhan, berpihak kepada masyarakat, mendatangkan sukacita, mendatangkan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Beri mereka kekuatan ya Tuhan, beri mereka kesehatan, urapi kehidupan mereka, biarlah mereka boleh mampu melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami penderitaan ya Tuhan, Tuhan yang menguatkan kehidupan mereka. Tuhanlah yang memberikan hikmat dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat boleh memandang semuanya itu dengan penuh sukacita. Biarlah mereka menyadari bahwa di balik semua apa yang terjadi, ada tujuan dan maksud-Mu ya Tuhan, yang Engkau genapi dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Biarlah berkat-berkat-Mu juga ya Tuhan terus melimpah tercurah dalam kehidupan mereka. Ini doa sujud sembah kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu senantiasa mengingatkan kehidupan kami akan apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.